Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Ru'yah Nabawiyah hari keempat. Ini tentang mimpi Al-Imam Syafi'i, Imamuna Sayyidi Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Ini sekedar buat cerita aja ya. Saya sudah lama nyari rujukan mimpi ini. Kalau mimpinya sih saya sudah dengar ini. Imam Ghazali itu mimpi dirudai Nabi. Syekh Abdul Qadir Jailani mimpi dirudai Nabi. Imam Syafi'i juga. Dan banyak imam-imam lain. Saya dengar waktu saya belajar dulu atau saat saya mendengarkan ceramahnya ulama-ulama. Cuma rujukannya ini yang baru dapat saya. Kalau Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kan banyak itu rujukannya yang dirudai Rasulullah SAW sampai 7 kali itu. Kisah masyhurah. Nah, ini baru ketemu nih Imam Syafi'i ini. Masih dari kitab yang sama. Ra'aitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Qala Syafi'i rahimahullah. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, ra'aitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqala li ya ghulam man anta? Qultu min rahtika ya Rasulullah. Faqala udnu minni. Fadanawtu minhu فأخذ من ريقه المبارك وقال افتح فمك ففتحت فمي فأمر من ريقه على لساني وفمي وشفتي وقال امضي بارك الله فيك. Masya Allah. Saya bermimpi Nabi, kata Imam Syafi'i, Rasulullah bersabda, ya ghulam, wahai anak, siapa engkau? Imam Syafi'i menjawab, aku dari Rahat. Rahat itu bisa keluarga, bisa kaum. Tapi memang Imam Syafi'i nasabnya atasnya itu ya, sambung ke Nabi ya. Jadi ini kita artikan keluarga saja. Dari keluargamu ya Rasulullah, hanya bukan dari Hasanen, bukan dari Imam Hasan, bukan dari Imam Husain, bukan dari Imam Ali, bukan dari Sayyidah Fatimah, masih atasnya. Terkenal, lihat aja nasabnya di kitab-kitab atau di medsos tuh banyak. Min rahtika ya Rasulullah, dari keluargamu ya Rasulullah. Faqala, bersabda Nabi Muhammad, udnu minni, dekatlah kepadaku. Kemudian aku mendekat kepada Nabi, lalu Nabi Muhammad SAW mengambil dari air ludahnya Nabi al-Mubarak yang penuh barakah. Dan Nabi bersabda, iftah famak. Ya kayak ceritanya Sayyidi Syekh ini ya. Cuma Sayyidi Syekh 7 kali, lainnya sekali. Iftah famaka, bukalah mulutmu. Fafatahtu fami, kemudian aku membuka mulutku. Fa'amarra min rikihi, kemudian Nabi melewatkan, maksudnya diusap-usapkan gitu, air ludahnya Nabi ke lisan Imam Syafi'i, ke mulutnya juga ke dua bibirnya. Wa qala imdi barakallahu fiik. Dah, teruskanlah, semoga Allah, atau boleh diartikan pergilah atau teruskanlah, semoga Allah Ta'ala memberikan engkau barakah. Ini menunjukkan bahwa orang-orang besar semisal Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan banyak ulama-ulama kubar, aulia kubar itu jadi begitu min barakati riqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Karena ternyata di masa lalunya, kalau bukan masa kecil, di masa remajanya atau awal-awal usia mudanya itu, sebelum tampil ke masyarakat ya. Kayak Syekh Abdul Qadir, itu pas mau ngajar kan. Cerita terkenal kan, karena beliau merasa dari daerah Ajam, bahasanya bahasa Ajam. Syekh Syed. Saya pernah nanya ke Habib Salim Syatiri itu, kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani itu kok waktu ditanya Nabi beliau menjawab ana rajulun a'jamiyun, padahal beliau cucunya. Dijawab oleh Habib Salim Syatiri. Saya nanya langsung itu, kata Sayyidil Habib Salim Syatiri, min nahiyatil lughah, dari segi bahasa, sebab beliau hidup di perkampungan orang Ajam kan. Setelah dirudai Nabi kan bahasanya jadi sangat indah. Itu Sayyidi Syekh. Kalau Al-Imam Syafi'i dari masa kecilnya aja. Saya berkeyakinan bahwa riku Rasulullah SAW itu tidak bisa dibandingkan dengan, ya maaf ya ini pendapat saya ya, terserah kepada pendengar, dari seluruh alam, baik alam dunia, alam akhir, alam manapun. Sebab terlalu suci itu rudanya Nabi itu. Dan nyata gitu. Orang-orang yang dirudai Nabi itu nantinya jadi orang besar. Apalagi Imam Syafi'i. Futuh itu setelah mimpi dirudai Nabi. وكلهم من رسول الله ملتمسا غرفا من البحر أو رشفا من الديم وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.